Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, great students. How are you today? I do hope you are doing well ya. Halo semuanya, para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to our class today. Selamat datang kembali di kelas kita pada hari ini. So everyone, today we are going to learn about new material. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about recount text. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar terkait dengan text recount. So, everyone, are you ready to start our lesson today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. So, without further ado, let's get started. Nah, everyone, I want to know about your activity today. Is your activity is great today. I hope your activity is great and full of enjoyment. Yeah. All right, let's continue to the first slide. The first thing that we are going to learn is about the definition of recontext. Jadi hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan definisi atau pengertian dari text recount. So, what is a recontext? Ya, apa itu text recount? Nah, the first definition. A recontext is a type of text that tells a story about something that has happened in the past. Jadi, yang dinamakan dengan text recount merupakan jenis teks yang menceritakan kisah tentang sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Nah, it's like retelling a memory or experience. Jadi seperti menceritakan kembali sebuah kenangan atau pengalaman. Nah, the purpose is to inform the reader about a past event. Jadi tujuan dari arti konteks atau teks recount ini adalah untuk memberitahu pembaca tentang peristiwa di masa lalu, teman-teman ya. Oke, so let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. This is about structure of array context. Untuk selanjutnya, kita akan sama-sama belajar terkait dengan struktur dari text recount, teman-teman ya. Nah, there are three structures of array context. Jadi ada tiga struktur dari sebuah text recount. Ya, untuk yang pertama yaitu orientation, kemudian yang kedua ada events, dan yang terakhir adalah reorientation. Let's read one by one. Nah, untuk orientation atau orientasi, it introduces the who, what, when, where, and why of the story. Jadi, di dalam orientasi ini, ya, itu memperkenalkan siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa cerita tersebut. Nah, kemudian the second structure untuk struktur yang kedua yaitu events ya atau yaitu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, teman-teman ya. Nah, untuk events ini yaitu menjelaskan atau describe the sequence of events in chronological order. Jadi menjelaskan urutan peristiwa dalam urutan kronologis. Jadi secara beruntun, teman-teman ya. Dan untuk yang ketiga, struktur yang ketiga, the third structure is reorientation atau reorientasi, teman-teman ya. It provides a final comment or evaluation of the experience. Jadi, di dalam reorientasi ini memberikan komentar atau evaluasi akhir tentang pengalaman tersebut, teman-teman ya. Oke, itu dia terkait dengan struktur dari recontext. Kemudian selanjutnya kita akan belajar terkait dengan language features atau fitur-fitur bahasa dari sebuah text recount, teman-teman ya. Di sini ada 4 language features. Yang pertama ada past tense verbs, kemudian time connectives, kemudian adverbs of time and place, dan yang terakhir adalah personal pronouns. Let's see one by one, teman-teman. Kita sama-sama lihat satu per satu.
Nah, untuk language features atau fitur bahasa yang pertama yaitu past tense verbs atau kata kerja bentuk lampau. Contohnya adalah went, artinya adalah pergi, kemudian saw artinya melihat, dan did artinya melakukan. Nah, untuk fitur bahasa yang kedua yaitu time connectives atau konektivitas waktu. Misalnya, first pertama, then kemudian, next selanjutnya, dan finally akhirnya. Dan untuk fitur bahasa yang ketiga yaitu adverbs of time and place atau kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. For example, contohnya adalah yesterday, kemarin, here, di sini, there, di sana. Dan untuk fitur bahasa yang terakhir adalah personal pronouns atau kata ganti orang. For example, I, saya, we, kami atau kita, they, mereka, teman-teman ya. Nah, itu dia 4 fitur bahasa dari sebuah text recount, teman-teman. Oke, we move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. And this is about an example of a recount text. Untuk selanjutnya, kita akan sama-sama belajar terkait dengan contoh dari text recount. Nah, the title is, judulnya adalah My First Day at High School. Hari pertama di SMA ya. Alright, let's get started. My first day of high school was a whirlwind of emotions. I woke up early, feeling a mix of excitement and nervousness. I put on my new uniform, feeling a bit awkward in it. When I arrived at school, the campus seemed huge and intimidating. I didn't know where to go or who to talk to. I felt lost in the sea of unfamiliar faces. And then, during the first period, I sat next to a friendly girl named Sarah. She helped me navigate the school and introduced me to other students. Slowly, I started to feel more comfortable. The teachers were welcoming and the lessons were interesting, although a bit challenging. By the end of the day, I felt a sense of accomplishment. I wasn't as scared as I had imagined. I even made a few new friends. I realized that high school would be a new chapter in my life, filled with opportunities to learn and grow. Nah, jadi ini dia terkait dengan contoh dari teks recount yang menceritakan sebuah pengalaman writer atau penulis tentang hari pertama sekolahnya. Okay. Now, everyone, thank you so much. I think that's all about our lesson today. Mungkin hanya ini saja teman-teman untuk materi kita pada kesempatan kali ini. I do hope this material will give us so many benefits. Semoga untuk materi pada kesempatan kali ini dapat memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua. Amin. So everyone, let's close our class today by saying, stay happy, stay healthy, stay cool, and goodbye. See you next time, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.